itu datang nggak pakai baju. Saya sampai menjerit waktu itu. Dalam hati saya menjerit, nggak mungkin. Makhluk-makhluk seperti siluman juga suka mencintai. Pesugihan itu melalui pengasihan juga banyak. Bisa ya? Bisa, semakin kita tingkat pengasihannya tinggi, secara kanda nyata aja real, kita moroti si A aja bisa. Wujudnya itu seperti kerbau mang. Cuma ketika datang di hadapan saya berupa wujud menjadi laki-laki. Yang satu itu kitab, yang satunya sebelah tangan kirinya itu uang. Si Eyang ini mengatakan kepada saya, mana yang kamu pilih? Untuk pilkada bisa ya? Pilkada bisa. Ada yang menerima bang, orang-orang lain diturunkan maksudnya begitu? Oh, itu diturunkan ke anak saya bang. Anak perempuan saya kalau dihina sama orang, udah 3 laki-laki yang gila bang. Waduh. ini nyata bang. Pengasihan sadat sejati, bukan janji, bukan pamrih, melainkan pancaran cinta yang tak bertepi. Sadat sejati adalah kesederhanaan, menjadi peneduh bagi jiwa yang resah, dan menjadi pelita bagi hati yang gelap. Pengasihan sadat sejati adalah keikhlasan yang tak pernah mati, yang dapat membawa kebaikan bagi kehidupan. Abah Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, malam hari ini narasumber kita adalah Abah Sukma. Udah kenal semua nih. Abah apa kabar bah? Alhamdulillah sehat Mae, baik. Mae sehat. Alhamdulillah bah. Barakallah. Cuman maaf nih bah, suaranya agak parau nih bah. Agak batuk gitu bah, jadi berubah. Tambah ganteng Mae. Amin, kata siapa, kata Abah. Kata Tambah yang ganteng. lain mah enggak bah. Serius tambah ganteng, auranya tambah istimewa. Ya jadi sobat, Abah tampil kembali atas permintaan sobat semua ya. Yang ingin Abah mengisahkan pengalaman kehidupan Abah. Kali ini tentang pengasihan ya bah ya. Pengasihan Mae. Ini pengasihan bisa untuk pilkada juga bah. Bisa, semuanya pengasihan itu bisa. Jadi bukan karena cinta aja bah ya. Bukan. Kalau pengasihan itu banyak jalurnya, baik untuk usaha, Bisa. untuk dagang, untuk pilkada dan sebagainya itu bisa. Tergantung bagaimana kita mengolah rasa kita untuk mengarahkan satu tujuannya. Oke, jadi multiguna bah ya. Multiguna. Abah aktivitas kesibukan sekarang apa bah? Kesibukan sekarang biasa ditambak, sedang mau musim hujan, beres-beres tambak, sekalian ternak ayam kampung. Kalau para caleg bah yang kemarin? Kalau para caleg alhamdulillah yang masuk 2, yang gagal 1. Ada yang gagal ya? Ada, tetap ada. Oh ada yang gol nih. Ada. Yang gol 2. Baik sobat, jangan kemana-mana, kita akan dengarkan kisah Abah ini ya. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah dia Abah Sukma. Jadi gini Mang, awal perjalanan kita waktu remaja itu di tahun 94. Tahun 94 itu kenapa saya mendalami sesuatu mantra kejawen tentang pengasihan? Ya karena mengingat kehidupan saya itu kurang. Jadi kalau orang kurang untuk bersaing mendapatkan sesuatu pasangan atau mendapatkan sesuatu kepercayaan dari orang, ya kita harus bisa mengolah rasa kita. Nah kebetulan waktu itu kakek saya seorang praktisi di zamannya, juga seorang ketua seniman di zamannya. Nenek saya juga seorang seniman di zamannya, berikut ibu saya. Nah beliau-beliau ini yang mempunyai mantra-mantra kejawen yang berupa aji pengasihan. Saya belajar dari nenek saya karena saya tidak mau
kekurangan keluarga saya ini, saya tetap di bawah. Saya harus bersaing apa yang saya mau. Saya tidak kalah dengan teman-teman seumur saya. Akhirnya saya bicara sama nenek saya, "Nek, saya datang ke sini ingin meminta sesuatu mantra." "Mantra apa?" kata nenek saya. "Bukankah kakek-kakek kamu itu memberikan?" "Ini beda, Nek. Saya tidak mau tersaingi dengan teman-teman saya seumuran dengan saya." Nenek saya tersenyum, Bang. "Untuk apa mantra itu?" kata nenek saya. "Kalau kamu nggak bisa membawanya, nanti dampaknya nggak bagus. Tahu nggak mantra itu?" Saya dikasih 2 mantra, Bang. 2 mantra itu mantra kejawen. Itu yang satu sadat sejati banyu setetes. Yang keduanya rubung sari. Saya menanyakan sadat sejati banyu setetes ini, Bang. Itu sadat sejati banyu setetes, Nek, gunanya untuk apa? Nenek saya menjawab, "Kalau kamu mengamalkan sadat sejati banyu setetes, karena manusia itu tercipta dari banyu setetes. Semakin kamu mengamalkan memantranya, maka si manusia tersebut itu akan tertarik kepada orang yang mengamalkannya atau memantranya. Tapi itu pantangannya berat, Jong." "Pantangannya apa?" "Ketika kamu mengamalkan mantra itu atau membaca mantra itu, meskipun kamu banyak yang mencintai, khususnya kaum Hawa, perempuan, jangan kamu sentuh, apalagi kamu berbuat zina." Itu kata nenek saya. Lah, kalau bukan mencintai wanita itu untuk apa? Begini saya terangkan, kata nenek saya. Kamu boleh menyentuh wanita itu, bahkan kamu boleh berzina, tetapi kamu sudah siap menikahi orang yang kamu sentuh. Jika kamu tidak menikahi orang itu yang kamu sentuh, maka diri kamu sendiri akan menjadi tumbalnya, bisa meninggal, dan wanita yang kamu sentuh itu akan menjadi gila. Kamu sanggup enggak? Kata nenek saya. Cuma karena saya itu mengingat orang tua saya, Bang, ya maaf ya, saya ingin memotong garis merahnya, benang merahnya. Orang tua saya ketika mempunyai istri kan banyak. Dari situ saya inisiatif jangan seperti orang tua saya. Meskipun saya mengamalkan mantra pengasihan, dalam hidup itu satu, beristri. Pengasihan yang kita amalkan, yang kita mantrakan itu bukan untuk mencari sesuatu, tetapi mencari untuk kebergunaan orang banyak. Saya kasih balik tanya kepada anak saya. Oke, kalau kamu tekadnya seperti itu, tapi kamu janji apa yang kamu ucapkan, kamu harus jalankan. Apa nek mantranya? Dikasihlah mantra itu, Mang. Saya ambil sadat banyu setetes. Kenapa sadat banyu setetes itu? Artinya apa? Sadat itu pengucap, Mang. Setetes itu tetesnya air yang ada dalam sari-sari manusia. Nenek saya membacakan mantra. Mantra itu jangan ditulis, harus dibacakan dan harus diingat, dimasukkan ke hati dan pikiran. Nenek saya membaca mantra 1 kali, beliau bilang kepada saya, coba kamu ulangi mantra itu. Kalau kamu sudah hafal dengan 3 kali, berarti mantra itu cocok dengan kamu.
Saya hafalnya cuma 2 kali ucapan dari nenek saya. Berarti kamu hafal udah, berarti kamu cocok. Tahu nggak kamu puasanya? Kata nenek saya. Puasa itu mungkin kamu bisa untuk menjalankannya. Tetapi godaan-godaannya di luar sana, apa kamu mampu? Coba dipikir dulu. Seandainya kamu gagal untuk menjalankan puasa itu, kamu akan gila. Dan apa yang ada dalam pikiran kamu itu nanti sosok perempuan-perempuan yang ingin kamu cintai. Itu jika kamu gagal. Tapi jika kamu lulus, hidup kamu itu akan banyak dikelilingi orang-orang yang menyukai kamu dan mencintai kamu. Kamu jauh dari musuh. Yang ada kamu itu dikasihi dan disayang sama orang-orang yang sekeliling kamu. Cuma karena saya punya tekad, Bang. Tekad bagaimana caranya saya untuk lebih di atas. Apapun resikonya, apapun pantangannya, dan apapun yang terjadi di depan. Saya optimis, yakin dan bisa untuk menjalankan. Akhirnya saya berbicara kepada nenek. Nek, berapa puasanya? 7 hari 7 malam. Ketika lulus nanti saya ketemu dengan siapa? Nanti juga kamu akan tahu. Tapi selama kamu menjalankan puasa itu, puasa pengasihan sadat sejati banyu setetes, kamu cari tempat di mana hari-hari kamu dikubur. Kamu boleh lakukan di situ. Dan jangan pernah masuk ke dalam rumah sebelum kamu itu selesai menjalankan puasanya. Saya nggak tahu Nek, tentang hari-hari saya dikubur itu di mana. Ya di sini, di rumah nenek ini. Ketika kamu lahir itu masih di rumah sini. Makanya kamu puasa itu harus di teras. Dan tidak boleh masuk. Apapun yang terjadi, mau petir menyambar, mau hujan, mau apa, pokoknya kamu diam di tempat. Itu kata nenek saya. Dan saya meyakini Bang, setiap apa yang saya jalankan, saya punya penuh keyakinan bahwa saya itu bisa. Karena saya tidak mau terpuruk dengan teman-teman seumuran saya dulu. Karena saya ingin lebih dicintai sama perempuan, lebih dicintai sama teman, lebih dicintai sama siapapun. Tetapi satu itu yang harus kita pegang. Ketika kamu mencintai orang, jangan orang kamu sentuh. Itu. Akhirnya saya mengiyakan syarat dari nenek saya. Dan saya berpuasa di teras 7 hari 7 malam itu bukannya satu Mang. Sama air aja, bunga kantil sama air. Itu persyaratan dari nenek saya. Dan itu bunga kantil itu mengandung makna kalau kita seperti orang kejawen, orang di mana saja akan ngintil. Jadi kamu harus pakai bunga kantil ini. Dan warnanya pun beda. Warnanya harus warna kemerah-merahan. Itu sudah disiapkan sama nenek saya. Kalau nenek saya dulu laki-laki manapun ya maaf, semoga Tuhan mengampuni segala dosa-dosanya, itu akan terpikat. Apalagi beliau seorang di zamannya ini ratu dari segala ratu Tayub. Penari. Akhirnya saya mengiyakan puasa 7 hari 7 malam di teras. Satu hari saya menjalankan tirakat itu. Tidak ada perwujudan sama sekali. Kedua harinya itu baru ular Mang. Ular wirangon itu ular Jawa Mang. Ular yang bintik-bintiknya, ularnya panjang. Tapi itu bintik-bintiknya seperti ya ular wirangon, mungkin orang kalau lihat
video saya ini mungkin tahulah bentuk ular wirangun itu. Nah, ular wirangun itu datang ke saya, Mang. Datang ke saya pas dari 1 meter dari saya itu jelekingker. Jelekingker, terus kepalanya gitu ngetuk-ngetuk tanah. Tuk, tuk, tuk. Nah, habis ngetuk-ngetuk tanah, dia pergi lagi. Si ular wirangun itu. Nah, paginya kakek saya ngomong sama saya, kamu semalam nemuin apa? Ular, Nek. Kek. Ular wirangun. Wah, itu ular wirangun itu kalau kepercayaan orang Jawa itu namanya ular penunggu ari-ari. Kata kakek saya. Ya udah diambil tanahnya. Tanah itu saya ambil, Mang. Tanah itu saya ambil, saya ikat dengan daun pisang klutuk. Kalau bahasa nasionalnya pisang batu. Saya masukkan ke saku. Tetap masih berjalan puasa itu. Dari hari pertama, kedua, ketiga, nah keempatnya saya itu didatangin sosok hewan bertanduk, wujudnya itu seperti kerbau, Mang. Kerbau itu seakan-akan menghampiri saya dan seakan-akan marah. Si kerbau itu. Itu dalam keadaan saya masih puasa di teras. Cuma ketika datang di hadapan saya berupa wujud menjadi laki-laki. Nah, laki-laki itu dewasa tua. Nah, laki-laki itu menawarkan sesuatu benda. Itu ada 2 benda di tangannya. Yang satu itu kitab, ya buku kecil. Yang satunya sebelah tangan kirinya itu uang. Nah, uang itu 10 ribuan. 10 ribuan itu gambarnya Ibu kita Kartini. Si Eyang ini mengatakan kepada saya, mana yang kamu pilih? Apakah ini? Apakah ini? Cuma ketekatan saya itu, Mang. Meskipun yang di tangan kirinya itu uang 10 ribuan. Tetapi saya lebih baik memilih buku kecil ini. Saya pilih buku kecil ini. Ya udah, kamu silakan. Diambil, itu rezeki kamu. Kamu bener nggak minta uang sama saya, enggak? Kakek itu tersenyum, si Eyang itu. Saya memilih buku ini, Eyang itu tersenyum. Nanti Eyang kapan-kapan datang lagi. Nah, saya ambil bukunya, Mang. Buku kitab kecilnya itu. Nah, saya ambil, ternyata saya buka di teras itu. Sesuatu mantra aji pengasian sadat sejati banyu setetes. Dan sama mantranya juga. Isi mantranya itu sama. Sadat banyu setetes itu isinya sama ketika nenek saya mengajarkan saya lewat lisan. Kata-katanya sama. Pantangannya juga sama. Nah, setelah itu kitab itu saya kasihkan ke kakek saya. Nih, kayak saya semalam dapat kitab. Orangnya seperti apa yang ngasih? Bukan orang, tetapi semacam hewan. Hewannya itu seperti kerbau hitam bertanduk. Cuma ketika mendatangi saya itu berwujud manusia. Kata kakek saya, ini aja yang dikasih. Yang lainnya ada, cuma uang. Kenapa kamu gak ambil uang? Kata kakek saya. Tetap dalam berpuasa saya itu dibimbing, Bang. Kenapa gak ambil uang? Saya inginnya ini. Nah, kakek saya itu tersenyum, Bang. Coba kamu jelaskan. Mungkin beliau juga menatar saya dalam berpuasa ini supaya saya ini jangan sampai lapar.
Akhirnya dikasih apa, diajak komunikasi. Apa sih artinya kitab itu? Kenapa kamu nggak ngambil uang? Kayak menurut saya kalau kitab itu sesuatu pengetahuan, pada saatnya juga bisa mendapatkan uang. Ya udah kalau kamu emang tekadnya seperti itu. Nah si kitab kan dibawa sama kakek saya. Puasanya kan gak jauh-jauh dari rumahnya kakek saya dan nenek saya. Saya tirakat lagi, tetap jalan tirakat itu. Hujan gede mang, petir nyamper, itu perasaan saya itu petir. Juga, juga, hujan itu sangat deras, nggak kira-kira hujannya. Tapi mengingat dengan kata-kata nenek, apapun yang terjadi kamu jangan sampai lari dari tempat itu. Meski mati-mati pun sekalian kamu. Jadi saya itu bertahan di situ, Bang. Bertahan dari hujan gledek itu bertahan. Nah, ketika kita bertahan di situ, aneh bin ajaibnya, Mang. Ternyata tidak ada yang namanya hujan, itu tidak ada. Ketika jam 3 mau menjelang subuh itu enggak ada. Yang tadinya banjir itu enggak ada, yang tadinya gledek itu enggak ada. Itu aneh bin ajaibnya dari puasa itu. Ya tetap paginya lagi kasih komunikasi lagi, kamu apa yang terjadi, hujan kayak. Ya kakek saya sih ketawa-ketawa kecil aja. Ya udah terusin. Bentar lagi, mungkin 2 hari lagi selesai. Yang penting kamu jangan meninggalkan tempat itu. Nah, di 5 harinya si Eyang yang dulunya datang kepada saya ketika waktu hari kedua itu, Bang, yang memberikan kitab sama uang 10.000, itu datang lagi tapi melalui mimpi, Bang. Entah kenapa saya waktu itu bisa tidur, entah kenapa waktu itu saya udah nggak bisa memikirkan apa-apa lagi. Pokoknya waktu itu saya tidur aja pulas. Sambil didasari apa kelasa seperti kelasannya orang mati zaman dulu, kan kelasannya dari rumput semua, bukan kelasa yang bagus-bagus. Nah ketika saya tidur, saya diajak, Mang. Diajak sama Eyang yang hari kedua datang kepada saya. Bangun, ikut sama saya. Kemana, Yang? Pokoknya ikut aja. Jadi saya tuh dibawa, Mang. Dibawa, tetapi raga saya itu di situ. Entah karena saya itu tidur atau emang karena saya itu lepas dari raga. Yang tahu itu hanya yang ada di rumah itu. Saya ikut sama kakek. Nggak naik apa-apa, cuma jalan kaki. Cuma waktu saya tengok masih ada di situ saya. Cuma kakek waktu itu Eyang itu bilangnya gini, nggak usah nengok kamu ke belakang. Saya mau kasih yang lebih istimewa lagi buat kamu nanti. Akhirnya saya diajak sama Eyang ke sesuatu tempat, Mang. Nah di tempat itu, Mang, yang tadinya saya ingin pengasian with sadat banyu setetes, Eyang menawarkan lain kepada saya, Mang. Menawarkan sesuatu yang untuk kehidupan yang kamu ketika kamu punya istri nanti. Eyang ngasih wejangan sama saya. Pengasian itu masih ingat saya. Baik, tetapi apakah kamu makan nanti dari pengasian? Kata si Eyang. Kamu ngerti enggak apa yang Eyang katakan ini? Pengasian itu, mantra itu enggak bisa kamu cari duit. Buat bisa
tidak bisa kamu menghidupi anak istri. Eyang kasih tawaran. Silakan kamu mau apapun. Jangan kamu pelajari pengasihan itu. Mau kamu uang tah, mau kamu perewangan tah, semuanya tinggal kamu minta. Yang penting kamu bisa mengikuti syarat-syarat dari saya. Cuma keyakinan saya mang sekali A, tetap A. Apalagi waktu itu saya nggak mengenal yang namanya harta duniawi. Umur saya masih 15 tahun. Saya nggak mungkin berpikirnya untuk berumah tangga. Tadi saya tetap pegang teguh. Saya ingin pengasihan yang. Karena pengasihan itu lebih berguna daripada saya. Malah marah mang. Si Eyang itu. Marahnya begini. Orang yang ditemani sama saya itu semuanya itu minta harta benda. Minta segala-gala sama saya. Kenapa kamu mintanya yang lain? Saya tetap. Saya minta pengasihan. Yang sudah nenek katakan kepada saya. Dari situ bang, si Eyang itu mengarahkan saya. Bahkan saya dimandiin. Ya udah, berarti kamu itu orang baik. Orang yang bisa berguna nanti. Tapi derajat kamu itu bukan diri kamu sendiri. Derajat kamu itu kelak nanti di saat kamu tua. Kamu bisa menemukan apa yang kamu inginkan. Dari Eyang. Sini kamu mandi. Saya dimandiin bang. Dimandiin waktu itu dimandiin 7 sumur. Tapi dalam 7 sumur itu mang. Itu bukan sumur. Gosang. Gosang itu jamban. Jamban yang terbuat dari tanah tetapi yang sudah terpendam. Ada 7 jamban di situ tapi saya lihatnya itu sumur. Nah di dalam jamban itu, dari 7 jamban itu ada isinya mang. Itu melihat saya sendiri. Ada isinya. Ikan, ayam, ular, dan bahkan di sumur itu mang kepalanya manusia. Jadi saya mau dimandiin sama Eyang, saya gak berani, saya menolak. Saya gak mau mandi bareng sama ikan. Saya nggak mau mandi bareng sama manusia. Saya ingin mandi dengan air yang benar-benar bersih. Eyang itu ketawa lagi, Bang. Sama saya. Berarti kamu itu awas, waspada. Tapi kebanyakan orang yang datang di sini paling suka mandi di tempat ini, Licung, kata si Eyang. Ya udah, ikut sama Eyang lagi. Nah akhirnya saya ikut, Mang. Saya ikut dibawa ke sesuatu ruangan padang. Nah di situ baru saya dimandikan di danau. Danau kecil. Cuma di danau kecil itu di sampingnya ini, Mang, itu ada 3 pot bunga. Pot bunga. Yang satu warnanya putih, terus yang satunya warnanya merah, yang satunya itu seperti mawar. Tuh. Nah selesai saya mandi di situ, dibaca-baca mantra dari Eyang sesuai dengan yang saya mantrakan, wit sadat banyu setetes. Ketika saya sudah mandi, saya dikasih pilihan 3, Mang. Mana yang kamu sukai di antara ketiga bunga itu?
Saya milihnya yang warnanya putih, Bang. Bunga yang warnanya putih. Si Eyang mengatakan begini, kamu warnanya putih tahu enggak? Bunga apa itu? Gak tahu yang. Itu namanya Wijaya Kusuma. Kata Eyang, kenapa kamu minta warna putih? Enggak warna merah. Kalau kamu minta warna merah, hidup kamu akan lebih bermanfaat lagi. Lebih kesuksesannya lebih istimewa lagi. Tetapi kamu salah memilih. Tapi itu bukan kesalahan kamu. Karena sejati kamu itu, hati kamu itu ingin berguna untuk orang banyak. Makanya kamu warna merah, kamu pilih warna putih itu sesuai dengan hati nurani kamu sendiri. Meskipun kamu dicintai sama orang, disayangi sama orang, tapi kamu itu selalu membawa berkah. Ini bukan rekayasa lagi, Mak. Saya bicara seperti ini. Sampai sekarang juga teman-teman saya yang dekat sama saya, yang saya melebihi cintanya, itu akan membawa keberuntungan sendiri. Semakin saya mencintai orang, Mang, sampai sekarang, orang yang saya cintai, orang yang saya sayangi, dengan sendirinya orang itu akan dimuliakan. Dan ini sudah terjadi berkali-kali, Mang. Nah, mungkin dari khasiat bunga Wijaya Kusuma yang warna putih itu. Nah, setelah itu ya udah kamu bawa sana. Emang kamu tujuannya seperti itu. Nggak minta yang lain-lain. Jadi saya bawa kembang warna putih itu. Saya diantar pulang lagi. Saya diantar pulang lagi sampai ke tempat di mana kita waktu puasa. Di situ pas bangun-bangun jam 3:30. Itu juga dibangunin sama kakek saya. Mau subuh bangun. Ya tetap paginya ditanya lagi. Dalam bimbingan sih. Kamu semalam ada pertanda apa? Sukma. Ya saya ceritakan sesuai dengan apa yang saya dapat. Saya dimandiin sama Eyang. Yang itu ciri-cirinya yang seperti hewan, seperti kerbau hitam kelep. Iya, oh ya udah. Terus kamu dikasih apa? Saya dikasih bunga ya. Nah, kenapa kamu nggak milih yang warna merah? Kakek saya tahu, Mang. Kenapa kamu nggak milih warna merah? Tapi kamu milihnya warna putih itu. Padahal kalau kamu milih warna merah, kamu sangat istimewa ke depannya. Mencari rezeki juga kamu akan mudah. Tapi kalau kamu kan warnanya putih kan karena kakek juga tahu kamu tuh dari dulu juga orangnya seperti itu, nggak minta apa-apa. Ya udah kalau kamu jalannya seperti itu ya jalankan. Nanti juga ada berkahnya. Terus dikasih wejangan apa lagi? Gini, kayak saya dikasih wejangan sama Eyang. Ketika kamu mendapatkan sesuatu berkah, di saat kamu umur sudah mentua, di saat kamu umur sudah menginjak 40 ke atas, itu kata Eyang. Terus kakek saya mengatakan begitu, yang penting selama kamu hidup sekarang, kamu harus berhati-hati dan jujur. Jangan pernah kamu mengingkari kepercayaan orang. Jangan pernah kamu menyalahgunakan apa yang kamu sudah dikasih kepercayaan sama orang. Kakek saya selalu jangan seperti itu. Nah itu baru 5 hari kita menjalankan tirakat puasanya. Nah mimpi-mimpi itu, petunjuk-petunjuk itu udah ada, cuma karena kebodohan saya. Kebodohannya orang sudah dikasih uang nggak mau. Orang udah dikasih penawaran pesugihan nggak mau. Kenapa milihnya seperti itu? Karena mungkin sudah
garis kodrat saya seperti itu. Nah, untuk ke-6 harinya itu mang yang paling berat godaannya. Orang tua saya itu menangis. Menangisnya itu di hadapan saya. Katanya gini, saya masih ingat kata-kata orang tua saya ketika datang dalam mimpi saya. Sesusah apapun kamu, jangan pernah kamu meminta kepada orang lain. Dari keringat getih kamu sendirilah itu hasilmu. Ketika kamu diingkari sama orang, dilupakan sama orang, itu sudah kodrat kamu sendiri. Dan kata-kata ibu saya itu mang terjadi di saat saya menjalankan sesuatu. Banyak yang terjadi seperti itu, Pak. Ucapan ibu saya itu sudah terjadi. Jadi orang itu ketika sukses lupa sama saya. Ketika orang itu mendapatkan sesuatu lupa sama saya. Dan saya juga nggak banyak menuntut. Karena dari kodrat saya seperti itu. Nah itu baru 6 hari Pak. Puasa itu. Wejangan yang sudah saya dapatkan. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-6. Saya masukkan ke hati pikiran. Karena sesuatu kekuatan manusia itu ada dalam pikiran dan hati. Raga hanya sekedar penggerak. Tapi hati pikiran kita itu yang paling utama kita jalankan. Itu. Nah ke-7 harinya ini yang lebih parah lagi Mang. Goda yang ke-7 harinya ini Mang. Istrinya orang Mang ya. Tetap manusia itu mempunyai nafsu Mang. Mempunyai hayalan, mempunyai pandangan. Istrinya orang yang saya kagumi itu datang. Itu kalau dikatakan godaan nyata. Kalau dikatakan nyata enggak mungkin. Itu datang enggak pakai baju. Saya pernah mengidamkan sesuatu, ya maaf ya, yang namanya manusia pasti hilap ya. Mungkin melihat kecantikannya lah. Saya mengidamkan istrinya orang, Bang. Dulunya ketika saya belum menjalankan tirakat ini, itu datang dalam goda saya, Bang. Datang meminta sesuatu kepada saya. Berhubungan. Tetapi saya juga ingat kata-kata kakek saya dan nenek saya. Apapun yang datang, jangan kamu anggap itu nyata. Dia datang ke-7 harinya nih Bang. Saya sampai menjerit Bang waktu itu. Dalam hati saya menjerit, nggak mungkin. Tetap dalam bisikan itu mungkin. Itu rezekimu. Kenapa kamu nggak lakukan itu? Ketika dia datang ke saya, yang saya bisa jadi patokan bahwa dia itu bukan dia, itu selalu lendotan sama tiang saka. Apa tuh yang lendotan tuh? Pokoknya dia senderan ke tiang saka lah. Jadi seolah-olah tuh menggoda Bang. Nah dari situ kekuatan saya bahwa wah dia ini bukan dia. Dia ini pasti setan lah yang menyerupai dia. Kalau benar-benar dia pasti udah. Itulah menurut saya di hati saya. Tapi hati saya tetap bertentangan. Tetap bertentangan tetap. Ada yang bisikannya udah itu aja, gak usah ragu. Ada kata-kata nenek saya. Kalau gagal kamu puasanya, kamu akan gila.
Dan alhamdulillah Mang, tidak sampai terjadi itu. Nah di situ di hari ketujuhnya, saya mendapatkan kelulusan dalam menjalankan puasa itu. Saya didatangin sama kakek nenek saya, tetap dikasih wejangan, kamu udah lulus, coba kamu mantra 1 kali. Apa yang kamu bayangkan dan apa yang kamu pikirkan, kamu tetap dalam tujuannya. Hati-hati, jika kamu tidak menjalankan dengan baik, maka tumbalmu akan diri kamu sendiri. Tapi yang namanya sirnya manusia itu tetap masih ada, nafsunya ada. Jadi saya mempunyai mantra itu Bang, merasa tersiksa. Tersiksanya bagaimana? Orang yang sudah mencintai saya kenapa nggak bisa disentuh? Orang yang sudah mengagumi saya nggak bisa disentuh. Yang paling tersiksa lagi, orang-orang yang beristri itu selalu mencintai saya. Dan ini terjadi sampai sekarang. Akhirnya saya itu datang lagi ke nenek saya. Nek, saya benar-benar tersiksa. Ya meskipun secara materi saya dikasih sama orang, secara pakaian saya dikasih, tapi yang namanya nafsu itu Nek, gak bisa saya sembunyikan. Dan gak bisa saya tutup-tutupin. Nenek saya mengatakannya begini Mak, ya kamu itu kan udah resiko kamu sendiri, gak bisa disalahgunakan mantra itu. Boleh saja kalau kamu menyalahgunakan mantra itu, boleh. Tetapi kamu ingat sendiri, semakin kamu menyentuh orang yang kamu tidak nikahin, maka tumbalmu akan dirimu sendiri. Bukan tumbal kena setan, tapi tumbal kena amal perbuatanmu. Dan kamu akan mati. Kalau kamu ingin meneruskan supaya kamu itu hidupnya normal, ya kamu harus menjalankan tirakat untuk obatnya. Setiap mantra pasti ada penawarnya, kata nenek saya. Penawarnya apa? Ya kamu puasa lagi 7 hari lagi supaya kamu normal. Tapi ingat, seumur hidup kamu harus punya istri 1, jangan lebih. Kamu boleh nafsu kepada siapapun, kamu boleh melampiaskan kepada siapapun, tapi yang kamu gauli bukan orang-orang yang kamu cintai. Yang kamu gauli itu orang-orang yang tidak terlihat dari orang. Kamu boleh itu. Nah saya kan nggak ngerti Bang orang yang tidak terlihat itu apa? Ya orang-orang yang berupa siluman. Boleh kamu melakukan itu kalau kamu menginginkannya. Tetapi di saat kamu melakukan seperti itu dengan orang-orang yang tidak terlihat, kamu harus nanti di kedepannya itu akan berbahaya bagi keturunan kamu sendiri. Contohnya gini Jong, kalau kamu selalu meningkatkan hawa nafsu kamu karena dengan mantra itu, terus kamu melampiaskan kepada siluman, nanti ujung-ujungnya anak kamu yang akan jadi wadahnya. Dalam arti kelahiran tidak normal, cacat. Nah itu dampaknya. Ya terus bagaimana? Kalau saya tuh Mang
selalu ngeyel, jadi selalu ingin tahu dari kedahsyatan mantra Wit Sadat Banyu Setetes itu, efeknya bagaimana, kedepannya bagaimana. Saya itu ngeyel, dalam arti ngeyel mencari kebenarannya itu untuk orang-orang di sekeliling kita itu apa. Yaitu dampaknya sangat bagus. Makanya Bang saya sih bercerita seperti ini untuk meluruskan dan menjalankan apa yang sudah saya jalankan. Jadi bagaimana caranya kita hidup normal, bagaimana caranya kita seperti orang-orang, ya harus kita berlaku seperti itu, menjalankan tirakatnya, menasyaratnya. Karena ilmu dan iman itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan, tetapi harus kita olah rasanya itu jalan. Setiap bulannya kita isi, setiap tahunnya kita isi. Bagaimana mantra itu bisa aktif, bagaimana mantra itu bisa berguna untuk diri kita sendiri, bagaimana mantra itu untuk membantu orang. Terlebih dahulu yang kita benahi itu diri kita sendiri. Apapun ujian dari orang menghina saya, apapun itu cacian orang menghina saya, kita pasrahkan kepada Sang Maha Kuasa atas dasar izin keyakinan. Jadi saya menjalankan ajian Wit Sadat Banyu Setetes atau pengasihan sejati itu banyak sekali gunanya. Bukan saya dicintai sama orang lain Bang atau orang lain mencintai saya. Makhluk-makhluk seperti siluman juga suka mencintai karena dengan tirakat puasanya itu. Nah, kalau kita sudah dicintai sama makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, contohnya siluman, tergantung arah kitanya kemana. Apakah arah kita itu untuk mencari pesugihan? Yang penting tujuan kita itu positif, tidak merugikan orang lain dan tidak membahayakan orang lain. Kita hidup bermanfaat bagi orang lain, apapun yang kita jalankan. Jadi pengasihan itu lebih berguna banyak orang ketimbang kita mengamalkan ilmu kekebalan. Ilmu apa itu tidak akan berguna, hanya menambah musuh. Tapi kalau pengasihan yang kita amalkan, yang kita tekuni, yang kita jalankan, itu sangat berguna. Bukan manusia saja yang cinta sama saya, bukan perempuan saja yang suka sama saya. Di sekeliling kita makhluk-makhluk halus juga akan mencintai saya, akan menyayangi saya. Pokoknya saya main di mana aja, orang itu pasti suka. Jadi dampak-dampak positifnya itu banyak. Kalau saya ingin mencari pesugihan, kekayaan, bisa. Asal kita mau menjalankannya dengan puasa, dengan tirakat. Tetapi kan kita jangan sampai melakukan seperti itu. Jadi siapapun bisa ya, Bah? Siapapun bisa. Manusia itu kaya, Mang. Kaya pengetahuan. Tapi zaman sekarang banyak yang beli, Bah. Susuk. Kalau masalah zaman sekarang pengennya instan semua, Mang. Itu bisa, Bah ya? Bisa. Pengennya instan. Instannya dalam arti kita mengeluarkan uang, tapi kita beli dari susuk-susuk orang, tapi itu efeknya nggak bagus. Ada resiko. Ada resiko. Setiap kita beli itu ada resiko. Yang paling utama kita untuk menjalankan mantra atau amalan itu diri kita sendiri. Yang namanya olah rasa kita itu sangat kaya, Mang. Nggak usah kita minta ke setan, nggak usah kita minta ke sana ke sini. Minta kepada diri kita sendiri. Ada caranya tapi, Bah ya? Ada caranya, tetap pakai puasa. Karena puasa itu menahan lapar dan haus itu ada artinya, Mang. Menahan lapar dalam arti kita harus tahu bahwa yang bukan haknya itu jangan dimakan. Menahan haus ya kita harus tahu bahwa yang sesungguhnya manusia diberi nafsu itu harus bisa
menghilangkan nafsu itu. Nah dari situ olah rasa kita itu dijalankan. Kalau olah rasa kita dijalankan, Bang, saya jamin tidak ada yang meminta pesugihan kepada orang. Pesugihan itu semuanya milik semua. Ada semua dalam diri kita. Bagaimana kita untuk menjalankannya? Ada semua. Pesugihan itu melalui pengasihan juga banyak. Bisa ya? Bisa, semakin kita tingkat pengasihannya tinggi, secara kanda nyata ajaril, kita moroti si A aja bisa. Tetapi kita gunakan untuk yang positif. Apalagi tingkat pengasihan tingkat tinggi, orang sering tapakur puasa, jin-jin setan itu akan suka, Mang. Tergantung bagaimana caranya kita memintanya dan bagaimana caranya kita itu menghindarinya. Yang ini ada pantangan nggak, Bang? Ya pantangannya cuma itu. Wit sadat banyu setetes itu pantangannya jangan sampai menyentuh orang yang belum kamu niat nikahin. Jinah maksudnya. Zina. Kalau kamu menyentuh orang itu atau berbuat zina, maka tumbalmu akan dirimu sendiri. Dalam arti kalau orang Jawa itu gepok, jadi akan kemakan dengan ilmunya. Tetapi kalau kamu ingin berzina dengan orang itu, kamu yakinkan dulu bahwa jodoh yang kamu nikahi itu orang itu. Dan kamu boleh secara nafsu manusia, tapi secara agama jangan. Jangan sampai kamu itu nikah berkali-kali. Itu yang bikin pantangan yang paling berat. Seumur hidup kamu harus punya istri satu. Makanya Mang, tanya sama istri saya, selama hidup rumah tangga sama istri saya, 30 tahun saya nggak pernah mencintai orang. Saya nggak pernah menyakiti orang. Itu karena saya mengingat pantangannya, Mang. Tetapi untuk mencari kerezekian, alhamdulillah dapat. Ada aja, Bang ya? Ada aja. Pokoknya saya bukan menganjurkan untuk melakukan pesugihan, sebab manusia inginnya pesugihan, ya Mang. Tetapi kalau kuat mengolah rasa kita sendiri, kalau kita mampu untuk menjalankan syariat yang ada dalam diri kita sendiri, maka pesugihan yang kita dapat itu adalah pesugihan murni dari diri kita sendiri, bukan dari orang, bukan dari siluman. Rezeki yang sejati itu adalah dari diri sendiri melalui orang yang kita cintai, yang kita kasihi, orang yang memberi kepercayaan kepada kita. Nah itulah rezeki sejati. Yang kita makan enak, mau makan apa nggak ada yang larang. Kalau pesugihan dari setan, kita mau makan enak aja dilarang. Jangan. Itu bukan harta kamu. Itu yang kamu makan harta saya. Makanya orang-orang pesugihan nggak ada yang sempurna makannya, pasti nggak enak. Itu. Pilkada bisa ya? Pilkada bisa. Pilkada bisa. Jadi orang tertarik gitu ya? Orang tertarik. Apa kan pilkada ini kan punya calon kan 3, gagal 1, yang 2 sukses, yang di udah saya waktu saudara saya yang di kalau kamu bisa nomor 2 kamu jadi, dan alhamdulillah jadi. Pakai ASEAN ini? Ya pakai haji itu pengasihan, bukan dianya tapi abahnya sendiri yang kerja di sini. Si A, si B, si C. Kalau untuk orang pilkada sejagat buana. Apalagi kalau dikerjakan sendiri, Bah ya? Apalagi kalau dikerjakan sendiri. Itu lebih mantap. Lebih mantap lagi. Kalau dikerjakan sendiri dan dipuasain tuh Mang, istimewa. Tapi ya itu jangan disalahgunakan. Kalau disalahgunakan nanti tumbalnya akan diri kita sendiri. Tetap ada tumbalnya Mang. Kalau orang Jawa sih gepok.
terkena ilmunya sendiri. Makanya saya paling nggak berani main perempuan. Saya paling nggak berani apa istilahnya menggoda perempuan. Demi Allah, Mang. Selama rumah tangga dengan istri saya udah 30 tahun. Saya nggak pernah mencintai orang. Saya nggak pernah mengasihi orang, enggak. Takutnya nanti saya berbicara seperti ini nanti gila orangnya. Cukup orang-orang yang mencintai saya aja. Dan orang yang mencintai saya insya Allah akan dikasih berkah. Amin. Itu. Baik, Bah. Ini menarik, Bah ya. Kalau ada yang mau, Abah mau ngasih gitu. Insya Allah apa kasih Mae. Iya. Karena keilmuan dan keimanan itu satu paket Mae. Yang nggak bisa dipisahkan. Kenapa satu paketnya? Kalau imannya sudah kuat, ilmu juga sudah kuat. Kalau imannya nggak kuat, ilmu nggak bakalan bisa kuat. Jadi satu paket. Ya harus olah rasa dulu Mae. Ya. Itu. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Setiap apapun mantra, apapun keilmuan tetap melalui puasa. Genting beli kena pegot kata orang Jawa sih. Oke. Itu. Nah, sobat, itu salah satu asian atau amalan yang dimiliki Abah ya. Iya. Ada yang menerima, Abah, orang-orang lain. Diturunkan maksudnya begitu. Oh, itu diturunkan ke anak saya, Pak. Anak perempuan, laki. Perempuan. Sampai sekarang, Bah ya. Sampai sekarang Ada ceritanya juga itu, Bah. ada. Anak perempuan saya kalau dihina sama orang udah 3 laki-laki yang gila, Mang. Waduh. Ini nyata, Mang. Itu cuma sepele, cuma omongannya sepele. Bilangnya gini, kalau kamu mandi susu lebih cantik, kan itu lebih menghina. Ngejek ya. Ngejak. 1 hari 1 malam puasa. Udah Tokcer. tergila-gila, Pak. Emang amalan itu turun temurun dari warisan, Pak. Warisan kakek moyang saya. Tadi ketika ada orang yang menyakiti, ya mungkin amarah-amarah itu akan terjadi. Ya, jangan coba-coba menyakiti hatinya, Bah. Emang Ya. betul, Mang. Oke, Bah. Jadi tambah lagi nih info tentang dunia pengasihan. Bah, ya. Pengasihan. Dari Menarik. pengasihan itu ada, Mang. Ada ya. Ada. Kenapa nggak bisa dibuktikan? Bisa. Tetapi harus disakiti dulu orang yang mau dibuktikannya. Wah. Ini kalau kita bongkar panjang lagi nih. Itu ada. Oke, Bah, ditunggu kisah lainnya, Bah ya, di Insya Allah, video kedepannya. Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan Abah selalu sehat, Bah ya. Alhamdulillah, Mang. Lancar selalu usahanya. Amin. Mang Ai dan tim akhirnya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi